Kalau misalkan kita ngambil cuman untuk 5 tahun ke depan, agak itu ya menyedihkan menurut gua Tang ya. Dan itu bukan permasalahan baru sekarang, itu kan udah permasalahan dari zaman dulu. Dimana suara itu dibayar dengan harga yang nggak seberapa gitu ya. Kalau kita bagi-bagian ya 100.000 dibagi 5 tahun misalkan sih cuman berapa ratus perak misalkan seharinya gitu. Berarti dalam hal ini pemilu itu nggak cuma tentang kandidat, partai politik, tapi di belakangnya juga gitu kan, Benar, benar, benar. oligarkinya gitu kan. Mm-mm. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama di Bisik Bisik Politik. Kenalin, nama gue Bena Syawalka, gue mahasiswa ilmu politik semester 5. Dan ada sebelah gue. dan Rehan Kurnia, gue dari ilmu politik semester 7. Dan kali ini kita akan ngebahas serunya Pilkada 2024. Karena Pilkada 2024 ini pertama kali serentak, diadakan serentak gitu. Betul. Karena yang sebelumnya pemilihan presiden pada Pilkada 2019 itu untuk Pilkada itu setahun. Betul. Dan untuk sekarang itu mungkin kemungkinan dihitung bulan lah intinya gitu. Jadi tahun yang sama ya Kak? Iya betul, Pak Rehan. Nah itu tuh ada di aturan nomor, kalau nggak salah nomor 16 apa ya? Nomor 10 tahun 2016. Jadi pilkada itu dilakukan secara serentak. Ya, kalau menurut lo gimana nih Tang? Pilkada serentak ini bagus nggak sih Tang? Kalau menurut gue ya sisinya bagus gitu kan, karena apa namanya, mengurangi dari sisi kos politiknya gitu kan. Semakin apa namanya, semakin diserentakan gitu kan, kos politiknya itu semakin apa namanya ya, makin berkurang lah dibandingkan untuk menunggu lagi dengan cara tidak serentak dan sebagainya gitu tuh. Benar-benar. Iya, cuman emang yang kemarin itu yang menarik adalah di tahun 2019 itu ternyata angka biaya anggarannya itu naik 3 kali lipat di 2024. Ya, padahal kan dilakukan pilkada serentak itu atau pemilu serentak, ya itu kan untuk mengurangi kos anggaran gitu ya. Walaupun memang alasannya adalah untuk biaya logistik dan juga biaya tenaga kerja yang ditambahkan jadi 3 kali lipat. Gitu ya. Ya memang kalau kita lihat ya Tang ya, eh, pilkada serentak ini sebenarnya agak bagus juga untuk masalah kestabilan politik yang dimana ini masih dalam satu ranah yang sama gitu. Terlebih kalau kita lihat di ini ya Tang ya, apa namanya di debat-debat itu masih banyak tuh yang make apa istilahnya simbolik-simbolik dari calon presiden sebelumnya gitu. Kita lihat tuh banyak tuh ada yang pakai baju biru lah yang kayak saya pakai sekarang gitu ya di debatnya. Jadi masih bisa dipakai nih simbolik dari pasangan calon presiden untuk pilkada sekarang. Jadi bisa mengurangi kos politik di ranah ini sih apa ya, dinamikanya saya rasa gitu. Mungkin untuk kali ini kita kan akan membahas gitu kan. Pada awalnya kan pilkada ini apa namanya, untuk threshold itu kan 20% lah partai politik gitu kan. Dengan adanya perubahan MK gitu kan di dalam PKPU, itu mengurangi threshold itu 7,5% gitu kan. Untuk apa namanya, kebijakan atau keputusan MK itu sudah final gitu kan, 7,5% gitu kan. Oleh karena itu menguntungkan gitu kan untuk demokrasi kita. Pada hakikatnya demokrasi itu pertarungan gagasan gitu kan. Ketika threshold ini tidak diputuskan atau tidak dikurangi gitu kan, maka gagasan dari pertarungan gagasan itu tidak akan terjadi gitu kan. Karena pada hakikatnya demokrasi ya pertarungan gagasan gitu kan. Menurut lu gimana tuh, Bang? Benar sih ya, dari kemarin kalau kita ngomong PKPU kemarin ya, soalnya kalau kita lihat secara dari luar, sudut pandang yang lebih luas tuh ini kan masalah politik di Jakarta sebetulnya. Gimana caranya PDIP itu bisa masuk untuk mencalonkan, biar dalam tanda kutip bisa mencalonkan Anies sebenarnya. Makanya rakyat tuh sebenarnya kemarin sempat rame tuh ya masalah Indonesia darurat dan segala macam.
Nah, itu menjadi salah satu rentetan permasalahan dari situ. Jadi, sebenarnya kalau masalah ini nggak bisa lepas juga sih dari, politik di Jakarta kalau menurut gue, Tang. Ya. Tapi memang, benar dengan adanya, perubahan aturan itu disesuaikan itu, bagus untuk demokrasi karena tidak terlalu tinggi gitu ya. Ya. Walaupun pada akhirnya, orang-orang yang berpikir bahwa nanti Anies Baswedan bisa masuk mencalonkan jadi gubernur DKI, nggak jadi gitu, karena Betul. dicegat lagi sama, aktor-aktor politik yang lain kayak gitu. Mungkin apa namanya, peraturan PKPU ini menurut gua ya udah menjadi apa namanya ya, keputusan yang baik lah intinya gitu kan. Benar. MK itu udah menjalani peran dan fungsinya gitu kan, yang dimana itu untuk mengadili dan untuk keadilan gitu dalam masyarakat gitu kan. Ketika MK tidak mengabulkan permintaan dari Partai Gelora gitu kan pada saat itu yang mengajukan threshold itu, kemungkinan apa namanya MK itu nggak bisa menolak dengan ajukan itu, tapi bisa mengadili hal itu kan. Tadi gue sempat apa namanya belajar lah tentang peran fungsi dari Mahkamah Konstitusi gitu kan, yang dimana perannya itu mengadili untuk memutuskan itu hasil final gitu kan. Dan untuk ketika kita dikabulkan itu bakal banyak kota kosong, yang dimana itu masyarakat tidak ada punya pilihan gitu tuh. Kita punya pilihan ya, mau gimana lagi gitu kan, harus pilih kandidat nomor satu ataupun kota kosong gitu kan. Ketika ngambil kota kosong itu maka akan terjadi pengulangan lagi gitu kan. Dan juga di dalam demokrasi kita ataupun dalam pemilu kita gitu, kita pakai proporsional terbuka, yang dimana asli itu tergantung eh pungutan suara itu terbanyak gitu kan, surat-surat terbanyak itu gitu. Dan untuk kita akan ngebahas lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi, gue pengen tahu nih kondisi dari pilkada di Jakarta tuh gimana tuh. Di Jakarta ya. Sebenarnya, awal itu kita sempat kaget sebenarnya ya, karena memang kalau kita lihat dari, situasi sosial gitu ya, sebenarnya Anies Baswedan itu, mempunyai elektabilitas yang tinggi untuk jadi Betul. gubernur DKI, dan menurut saya itu udah pasti menang ya kalau Anies Baswedan, udah pede lah. Nah, cuman memang yang namanya politik gitu ya, sangat dinamis, kita tidak bisa, menerka-nerka gitu ya, karena yang tahu adalah orang-orang internal politik gitu. Pada akhirnya ya Anies Baswedan nggak jadi masuk, awalnya kan pengen di PDIP, Ya. karena, RK udah positif dengan koalisi dari Pak Prabowo itu. Nah, cuman di PDIP ternyata Bu Megawati nggak mau untuk mencalonkan Anies Baswedan karena, dia bukan apa namanya, Kader. kader gitu ya, sangat inilah idealis sekali lah Bu Mega. Cuman, setelah dari situ menurut saya juga, menurut gue tuh politik di Jakarta sebenarnya udah nggak terlalu rame. Karena aktor-aktor politiknya aktor-aktor politik yang sebenarnya, bukan bilang baru juga, cuma orang-orang yang asing terhadap politik, nggak paham, nggak tahu aktor Ya. politik siapa aja, kayak misalkan Pramono Agung gitu kan, Hmm. Pak Suswono, dan juga Darmakun, kan orang-orang baru sebenarnya. Yang kita tahu adalah Pak RK di sana, Ya. yang dimana tiba-tiba, dia pindah dari Jawa Barat ke DKI, padahal di Jawa Barat udah positif sebenarnya, positif banget gitu ya. Cuman, kalau kita lihat dari dinamika sosial yang ada, eee karena kan saya kan, ini ya, masih dekat lah dengan ormas-ormas Betawi gitu ya, agak terpecah sebenarnya suaranya, ada yang ke Ridwan Kamil, Ya. ada yang ke Pramono Agung. Jadi, balik lagi ya dengan yang namanya politik ya, pada akhirnya kan ngomongin tentang kepentingan gitu ya. Betul. Eee, kita ngoceh segala macam bahwa visi misinya ini begini, visi misinya itu begitu ya. Kalau misalkan kita lebih diuntungkan, kenapa kita nggak ngebantu dia, kan pada akhirnya seperti itu yang saya lihat Jakarta. Jadi dengan, elektabilitas yang terakhir saya lihat itu masih di ranah, eee, hampir 40% di antara, kedua paslon, yaitu di Pramono Anung, yang memimpin, dan Pak RK, itu yang kedua. Dan memang kalau kita lihat, pasangan calon yang ketiga itu, Darmakun itu nggak punya inilah ya, nggak punya suara banyak. Bahkan orang-orang tuh sering bilang bahwa, "Ah, ini mah badut aja," gitu, cuman Betul. Settingan lah ya. Biar Anies Baswedan nggak masuk sebagai calon calon independen kayak gitu. Ataupun nggak, supaya nggak ada kota kosong di Jakarta lah gitu kan. Bener. Karena pada saat itu kan apa namanya keputusan dari MK itu sendiri kan belum keputuskan gitu kan. Iya benar, betul. Dan juga, di undang-undang khusus, DKI itu, di undang-undang nomor berapa saya lupa gitu ya, eee
pilkada di DKI itu bisa berlangsung selama 2 putaran. 2 putaran. Makanya kemarin di Ahok itu 2 putaran, sebelumnya yang AHY juga itu kan 2 putaran seperti itu. Jadi memang kalau kita tuh nggak bisa melepaskan politik Jakarta dari politik nasional gitu. Betul. Karena memang anggaran di sana, APBD di sana sangat tinggi gitu. Apalagi masalah kementerian kan itu dan bisnis itu ya, lingkungan bisnis itu banyak kan di Jakarta. Jadi memang kalau kita lihat politik Jakarta ini sangat intens lah ya. Banyak kok orang-orang yang pada akhirnya berkecimpung di politik Jakarta padahal bukan orang Jakarta. Ya, Karena ya itu kos politik di Jakarta tuh sangat besar dan sangat menguntungkan di sana. Kalau di Depok gimana, Tang? Kira-kira, Tang? Kita nggak terlalu main nih ke Depok nih. sangat apa namanya, sangat ambigu lah. Ketika Sufyan Suri ini membahas tentang perubahan, padahal dia orang dari pemerintah itu sendiri tuh. Oh. Jadi Sufyan Suri ini sebagai sekda gitu kan, sekretaris daerah gitu kan, pada saat selesai berkontestasi sekarang gitu kan, mengacu kepada perubahan kan ada sekali gitu kan. Kalau misalkan memang mau perubahan, pasti itu dari pemerintah gitu kan. Kalau misalkan di dalam ya kenapa enggak ketika kemarin itu apa namanya di dalam Idris itu inian, kenapa enggak langsung menerobos aja untuk perubahan gitu kan? Padahal dia sekretaris daerah gitu kan. Sangat aneh sekali gitu kan. Dan juga saya sangat seru sih pilkada di Jakarta gitu kan pada tahun 2019 gitu kan, antara Anies dan Ahok gitu kan. Itu kan sangat panas sekali gitu kan. Dan juga heran gitu kan, kenapa sih di Jakarta itu menjadi batu loncatan untuk nasional gitu kan. Sangat apa namanya ya, sangat membingungkan buat gua gitu kan. Karena pada saat itu kan 2019 itu kan ataupun yang sebelum pemilu itu kan menjadi batu loncatan lah untuk ke nasional gitu kan, karena itu dia menjadi ibu kota gitu kan. Apakah nanti Ridwan Kamil ini bakal ke nasional atau enggak, karena Jakarta itu bukan sebagai ibu kota lagi gitu kan. Itu kira-kira gimana analisis dari lu, Bang? Iya ya. Bener ya, banyak banget yang bilang kalau misalkan Jakarta tuh batu loncatan buat jadi ke nasional. Itu kalau menurut gue sih karena memang udah apa ya, mata masyarakat itu udah sefokus itu sama politik di Jakarta. Terlebih kan media sosial sekarang kan kita nggak bisa mengkontrol ya. Dan menurut gue secara pribadi politik-politik di luar Jakarta tuh nggak seseru di Jakarta. Karena dinamika itu sangat besar gitu kan. Apalagi kemarin tuh masalah FPI lah ya kan, masalah politik identitas, politik dan lain-lain segala macam itu. Nah itu yang kemudian di framing sama media dan dibesar-besarkan, pada akhirnya orang-orang jadi terfokus dengan politik Jakarta hingga saat ini. Dan itu nggak, menurut gua nggak apa ya, nggak ada di politik daerah yang lain gitu. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, justru menurut gua agak bagus nih pilkada serentak ini, kita jadi tahu ya kualitas apa namanya calon pasangan calon buat jadi gubernur. Kita bisa lihat ada yang ngomongnya aneh lah, ada yang nyontek lah dan segala macam. Nah itu kan membuktikan bahwa sebenarnya politik ya di luar Jakarta tuh nggak seseru itu, karena dinamikanya nggak sebanyak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita udah selesai lah sama hal-hal yang sifatnya ekonomi gitu ya dan segala macam. Jadi kita bisa fokus yang namanya kepentingan di Jakarta kayak gitu sih, Tang. Oke. Baiklah, apa namanya, kita lanjut ke pembahasan lanjutnya lah. Seru berarti. Seru tentang Jakarta tuh ya. Berarti menjadi apa namanya, faktor-faktor itu kenapa Jakarta itu menjadi apa namanya ya, fokus utama lah di dalam pemilihan gitu kan, dalam pemilu, karena digitalnya ataupun media framing itu sangat kencang lah, sangat apa namanya, sangat meluas gitu kan. Mungkin faktor-faktor di daerah lain ya medianya kurang gitu ya, karena perindustrian ataupun kantor-kantor dari televisi ataupun media-media itu semua ada di Jakarta gitu kan. Ketika info-infonya itu lebih cepat di Jakarta dibandingkan ke daerah-daerah lain gitu ya, berarti gitu ya. Dan juga gue juga pengen ngebahas ini tuh, ngebahas pilkada Depok. Tadi kan belum selesai juga kan. Jadi Depok itu dikuasai oleh PKS 20 tahun gitu kan. Gila, gede banget PKS di Depok ya. PKS gede sekali gitu kan. Tapi melihat dari pilkada kemarin gitu kan, itu tipis lah suaranya dengan Pradi gitu kan, tipis lah dia dibanding 10% lah ininya apa namanya, jarak 10% gitu kan. Berarti kan dalam hal ini pemilih kota Depok juga nggak mengandalkan tentang militan gitu kan, karena
partai PKS di sana itu militan sekali tentang apa namanya ideologi partai gitu kan. Kita ketahui bahwasanya PKS itu partai tentang ideologi gitu kan, menanamkan kepada kader-kadernya itu mengenai tentang PKS, walaupun tidak ada feedback untuk mereka, tapi mereka dengan senang gitu membantu dengan partai PKS sendiri. Dan untuk melihat dari kemarin tuh gue ngebaca itu pemilih apa namanya pemilih di kota Depok itu udah mulai apa namanya seimbang lah antara PKS Gerindra, sekarang kan lawannya Gerindra gitu kan, Suben Suri gitu. Jadi menurut gua ya sangat seru sekali untuk apa namanya pertukaran gagasannya, untuk perolehan suaranya gitu kan, itu sangat ketat lah untuk sekarang gitu kan, karena banyak sekali gitu kan keinginan untuk warga Depok gitu untuk perubahan gitu kan. Karena pembangunan di kota Depok di masa PKS itu diperhatiin cuma Margonda doang tuh gitu kan. Cuma Margonda doang diperhatikan gitu kan. Padahal kan Depok itu luas gitu kan, Sawangan ada gitu kan, Cilodong ada dan sebagainya gitu kan, Citayam ke sana itu kan masih Depok lah intinya gitu kan. Tapi ini pembangunan masih Depok gitu kan. Jadi gue juga heran juga gitu kan. Sekarang juga gagasan dari Imam Ririn kan katanya mau bikin apa namanya jalur layang lah ke underpass Sawangan lah gitu kan. Ini menjadi menjadi apa namanya? Menjadi dinamika yang sangat apa namanya perlu dikaji lagi kata Depok gitu kan. Karena kan Depok nggak masuk Jakarta, nggak masuk Bogor, ya bisa dibilang lah Depok itu sebagai negara lah gue bilang gitu kan. Gubernur Jawa Barat juga nggak ke Depok jarang gitu kan. Iya lagi, Ke bener. Jakarta juga bukan wilayahnya gitu kan. Jadi Depok ngurusin sendiri gitu kan. Bener, bener ya, kayak punya administrasi tersendiri kalau Gitu. cuman yang agak menarik gini Tang, emang yang kita tahu ya kalau di Depok dan di Jakarta ya khususnya itu PKS itu agak gede ya Tang. Nah tapi pertanyaannya, tahu nggak sih Tang, kenapa nih PKS itu pada akhirnya masuk nih ke koalisi pemerintah nih Tang, gimana ya Bang? Tidak lain tidak bukan itu mah sesuai sesuai kesepakatan antara petinggi-petinggi partai gitu kan. Tapi kalau misalkan di Depok sendiri itu calonnya ada dari Gerindra sama PKS. Iya, Oh. koalisinya gitu. Dan PKS itu koalisi sama Golkar, si Ririn. Oh. Terus Sufyan Suri tuh hampir semua Kim Plus lah gitu. Oh. Padahal ya Golkar sama PKS juga masuk di Kim Plus sebenarnya ya. Iya sebenarnya gitu kan. Tapi calonnya dua berarti ya. Calonnya dua gitu. Berarti emang positif sebenarnya di koalisi pemerintah berarti kalau Koalisi iya pemerintah. kan ya. Tuh. Karena agak ribet juga kalau misalkan yang mana bukan koalisi pemerintah gitu kan. Iya sih ya. Karena memang kita nggak bisa menafikan ya yang namanya eksekutif sama legislatif itu perlu ada keserasian. Betul. Masalah anggaran lah, masalah aturan dan segala macam. Jadi nggak terlalu lama untuk kita ngebahas mengenai kenegaraan kalau nggak tentang kota seperti itu. Dan juga apa namanya ya, seru juga gitu kan. Kalau menurut gue ini putusan MK yang di apa namanya ke ngajuin ke MK gitu kan, dari Partai Gelora ke MK, itu menurut gue blunder. Kenapa blunder? Karena Kim Plus ini udah apa menjadi apa namanya fenomena yang sangat nggak aneh gitu kan, banyak di daerah itu berkoalisi dengan Kim Plus gitu kan tentang kota-kota dan sebagainya. Kalau menurut gue ya Gelora ini apa namanya blunder lah intinya gitu kan. Itu sih. Iya sih ya, yang harusnya dia ada di koalisi gitu ya. Ya, Akhirnya dia mengajukan tentang aturan kayak gitu ya. Ya memang ya itulah ya namanya politik ya, kita nggak tahu, mungkin ada kepentingan tersendiri mungkin ya dari Partai Gelora. Karena kalau kita lihat juga kan di wilayah-wilayah yang lain juga kayak tadi misalkan di Depok itu ya seharusnya kan itu masih partai koalisi gitu kan, PKS dan Gerindra, tapi di wilayah lain pun sama gitu ya. Jadi ada kepentingan tersendiri, mungkin ada yang partai luar koalisi gabung sama koalisi kayak gitu. Iya. Jadi nggak sulit ya, apalagi PDIP tuh lagi gencar-gencarnya ngusung calon tuh. Karena memang dia di tiap daerah ada aja kadernya kan PDIP. ya betul. Ini kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat ya Tang ya, politik sekarang ini menurut tuh gimana nih Tang? Kan udah banyak banget ya media kayak misalkan di Instagram, di TikTok gitu ya. Orang-orang udah ngomongin politik nih Tang nih. Politik udah jadi akses bersama gitu, udah bukan akses privacy lagi gitu ya. Untuk
pola komunikasi politik di masyarakat itu baik nggak sih Tang menurut Tang di media itu? di media. Ini kita ini aja ngalir aja Tang ya. Kalau menurut gue ya menjadi hal positif gitu kan. Kenapa gue bilang positif? Karena yang gue tahu gitu kan, apa namanya, tidak bolehlah masyarakat buta akan politik gitu Oh, kan, tentang pendidikan politik gitu kan. Ketika dewan ini ataupun calon ini terjun langsung untuk berkomunikasi, tapi jangan lupa juga tentang politik dari tentang pendidikan politik di masyarakat sendiri. Ketika benar. berkomunikasi ini calonnya, apakah masyarakat ini tahu gitu kan gagasan mereka? Oh, iya, iya. Apakah dia tahu apa yang harus apa namanya dia pilih dan sebagainya gitu kan? Oleh karena itu kan ya perbaiki dulu pendidikannya gitu kan, baru komunikasi dibenarkan dan sebagainya gitu menurut gua tuh. Iya sih ya. Emang kalau kita lihat di media sosial ya, terutama TikTok ya, bukan main TikTok ya. Itu kalau misalnya ada konten politik tuh gimana ya? Kita ngelihatnya tuh yang ngerti politik ya, walaupun kita suka pakai politik praktis ya. Ya, Cuman agak ngeselin gitu bacanya nih orang kayak paham politik juga enggak ya gitu kan, betul. ngomongin politik terus gitu. Apalagi kemarin tuh kita gue tuh 2 minggu lalu kalau nggak salah itu ada kajian dosen tuh yang di bawah tuh kita ngomongin tentang era post truth di sana. Hmm. Yang dimana sekarang bukan lagi kita itu prinsipnya itu pakai menggunakan rasio, tapi lebih ke perasaan gitu ya, lebih ke kecenderungan aja. Dan itu menurutku sangat berdampak banget buat politik sekarang gitu. Ya, Banyak banget ya konten apa ya? Banyak sebenarnya konten-konten politik yang bagus gitu ya. Tentang informasi, tentang juga ya apa ya dan lain-lain lah. Cuman yang menurut gua agak sedih ya, agak sedih sebenarnya. Itu adalah ketika ada perdebatan di sana. hmm. Bukan perdebat kalau perdebatan bagus sih, cuman perdebatan itu kadang yang debat kusir gitu loh. Ya, Perdebatan nggak jelas, pakai emosi. Oh, calon lu ini kayak gini. Ah, calonnya gini begini. Nah, itu kan pada akhirnya kan nggak substansial ngomonginnya. Nah, itu betul. kemudian yang menurut gua kayaknya UU ITE itu penting sebenarnya sekarang gitu kan. Good, Karena era post truth itu udah semakin gila menurut gua sekarang. Kayak sorry nih. Termasuk penghinaan presiden itu. Nah itu ya, kalau kemarin ya, walaupun ini agak agak tendensius sebenarnya, cuman kita balik ke pemilu ya, Tang ya. Gue tuh ngelihat ya banyak banget orang-orang yang memilih pasangan calon nomor 2 gitu ya. Ini bukan tendensi pribadi. FOMO, FOMO. Iya, itu karena FOMO. Karena pengen Pak Prabowo balikan sama Bu siapa? Titi. Istrinya Bu Titi kan. Terus ada juga Pak bilang Pak Prabowo gemoy. Itu kan sebenarnya pada akhirnya nggak substansial. Ya kalau kita ngomongin demokrasi, ya mungkin sah-sah aja gitu kan. Ya, Bebas berpendapat, bebas untuk memilih dan lain segala macam tanpa adanya paksaan. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang yang agak luas lagi, jadi menyedihkan aja kondisi negara kita ya, gitu loh. Ya, jadi memang benar sih ya kata Bintang tadi kalau misalkan pendidikan itu penting yang ya, diutamain sebelum betul, kita ke komunikasi yang sana betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi gue melihat dari pemilihan presiden gitu kan. Ya betul emang FOMO gitu kan. Tapi melihat dari apa namanya latar belakang dari itu kan, sipil itu kan terakhir siapa kan Jokowi gitu kan. Nah Jokowi ini meninggalkan apa ya? Trust issue lah intinya gitu kan. Prabowo ini kan identitasnya ke militer gitu kan. Mungkin dari masyarakat ini ya gue udah ngerasain dong apa namanya ke atas kepemimpinan dari sipil gitu kan. Gue juga pengen ngerasain lagi nih tentang militer gitu kan. Oleh karena itu mungkin ya latar belakang mereka milih apa namanya Prabowo itu ya karena trust issue itu sendiri dengan adanya perubahan MK, PKPU gitu kan Oh, tentang batas iya. usia gitu kan. Mungkin ya itu sih menghalalkan segala cara apa namanya pemimpin sipil gitu kan lebih baik militer tapi hidup kita sejahtera dibandingkan diobrak-abrik hukumnya gitu kan. Mungkin ya itu menurut gua selain dari FOMO ya melihat dari gua udah bosen nih sipil udah 10 tahun 2 periode gitu kan gua mau ke militer lagi gitu kan. Emang ya cuman yang jadi menarik adalah kemarin kan setelah dari pemilihan presiden itu jadi berdampak juga sebenarnya ke pilkada gitu ya. Ya, Jadi orang-orang tadi yang seperti gue bilang gitu ya. Jadi orang-orang tuh masih make apa ya? Model kalau kata Bourdieu itu modal simbolik gitu ya. Modal simbolik dari Pak Prabowo itu kayak misalkan pakai baju warna biru, menggunakan logo berkelanjutan dan segala macam. Jadi hal-hal itu tuh yang menjadi apa ya? eh Mungkin ini jadi nggak tahu ya bisa dibilang positif atau negatif ya dari pilkada serentak dan pilkada di waktu yang berdekatan dengan pemilu.
Cuman kita jadi kurang melihat nih Tang di debat pilkada itu tentang adu gagasannya. Mm-mm. Lebih ke arah gue ini koalisi pemerintah loh gitu loh. Oke, Jadi modal-modal itu yang diambil sama oke, calon-calon sekarang dibandingkan gagasannya. oke. Itu. Tapi menurut gua nggak relevan juga gitu bang. Hmm. Ketika apa namanya ya, ada perdebatan lah, kan Hmm. pasti kan dalam pilkada itu ada perdebatan lah, perdebatan apa namanya tentang adu gagasan gitu kan. Banyak sekali tuh masyarakat masyarakat Indonesia tuh nggak melihat hal itu, Hmm. tapi melihat tentang emosional ya gitu Iya kan. ya Apakah bener. gue deket sama dia, apakah menjanjikan gitu kan Iya. calon-calonnya, dibandingkan lu nonton debat, lu ngelihat gagasannya gitu kan. Berarti kan dalam hal ini Indonesia juga kompleks juga permasalahan gitu Hmm. kan, tentang pendidikan politiknya aku juga harus dibenahi gitu kan. Hmm. Ya, membicarakan pilkada itu membicarakan 5 tahun ke depan gitu teman-teman. Hmm. Iya ya bener ya. Kalau kita ngomongin politik tuh kita inilah harus pakai pendekatan apa ya? Mungkin interdisipliner namanya. Jadi Hmm. kita pakai apa ya? Kedisiplinan ilmu yang lain terus kita gabungkan itu. Hmm. Nah, itu kayak kita harus kayak gitu sih Tang kalau menurut gua Tang. Jadi kita ketika ngomongin politik kita nggak cuma ngomongin tentang teori-teori dan etika politik aja, tapi Hmm. kita ngomongin juga tentang ekonomi di masyarakat gitu ya. Hmm. Kita ngomongin tentang lingkungan, tentang sosial di masyarakat dan kebudayaannya seperti apa yang kemudian kita bisa rumuskan nih apa sih yang menjadi akar dari semua permasalahan yang ada gitu ya. Karena jujur ya kemarin itu ya masalah pemilu dan pilkada yang berdekatan ini ketika gue tanya ya teman-teman gue tuh lu kenapa sih milih Prabowo misalkan atau lu kenapa sih milih pasangan calon pilkada nomor sekian itu karena ya masalah duit itu masalah Hmm. ekonomi itu. Gue jujur ya kemarin gue itu dapat juga sebenarnya Ya, dari adalah partai di cuman lu kerja kan di situ, nggak asal dapat gitu kan. enggak dan juga gini tang yang menarik gue jadi berpikir kenapa pada akhirnya gue dapat uang dan gue harus milih dia Oke. gitu loh dan akhirnya kemarin gue nggak ngambil. Ya. Karena ya mungkin ini kali ya gue masih idealis kali ya buat Masih umur mahasiswa, iya masih masih umur mahasiswa. sekarang masih idealis lah gue rasa barang 50.000 100.000 mah ada meren orang tua gue mah gitu ya Ya, buat betul ngasih betul betul. gitu cuman kalau misalkan kita ngambil cuman untuk 5 tahun ke depan agak itu ya menyedihkan menurut gue tang ya dan itu bukan permasalahan baru sekarang itu kan udah permasalahan dari zaman dulu Hmm. dimana suara itu dibayar dengan harga yang nggak seberapa gitu ya kalau kita bagi-bagian ya 100.000 dibagi 5 tahun misalkan sih cuman berapa sih berapa ratus perak misalkan seharinya gitu. Berarti dalam hal ini pemilu itu nggak cuman tentang kandidat, partai politik, tapi di belakangnya juga gitu kan, Benar benar benar. oligarkinya gitu kan. Mm-mm. Iya ya kayak apalagi kita itu ngelihat ya tentang banyak banget pasangan calon sekarang yang apa ya berdekatan sama pengusaha-pengusaha Ya, sekarang gitu betul. kan jadi kalau kita sambung ke teorinya tuh ya pengusaha sama penguasa tuh dekat sekarang gitu Hmm. karena emang kos politik di Indonesia ini walaupun secara nasional sama secara daerah tuh ya sangat besar gitu kalau kita sambungin ke legislatif tuh di Jakarta itu kan dia nggak ada DPRD tingkat 2 ya di DPRD tingkat 1 jadi langsung per kecamatan tuh Hmm. itu kalau mau sukses di legislatif bisa di angka 10 M Hmm. sangat besar banget kita bayangkan kita cuman dari apa ya namanya partai kita Hmm. pengen dapat duit 10 M tuh dari mana selain dari Betul, pengusaha kayak gitu ya. sepakat sepakat. Berarti kan dalam hal ini juga oligarki juga bermain gitu kan, kebijakan-kebijakan itu ya apa namanya, atau peraturan ya pasti memihak kepada oligarki, siapa yang mempunyai uang gitu kan. Mm-mm. Ya itu ya paling kalau gue sih terakhir palingnya berharap di pilkada ini permasalahan atau isu-isu yang lama itu bisa dikurangi lah kayak gitu ya. Hmm. Ya mungkin kalau masalah money politik masih agak sulit gitu ya. Cuman masalah kayak misalkan politik identitas yang berlebihan gitu ya. Karena kan emang politik identitas kan nggak bisa dilepaskan ya. Hmm. Tapi kalau yang udah berlebihan tuh yang bahaya. Atau enggak permasalahan tentang politik dinasti dan politik yang nggak pakai visi misi asal nyoblos menurut gua itu masih bisa dikurangi untuk Hmm. saat ini. Hmm. Gue berharap eh, buat teman-teman mahasiswa ilmu politik khususnya gitu ya dan juga orang-orang yang berkecimpung di dunia politik itu bisa memberikan pendidikan politik nih seperti yang Bintang bilang karena itu menurut gua sangat krusial gitu Ya, ya
Jadi kita nggak asbun aja tentang masalah politik. Itu sih Tang kalau menurut gua. Ya kalau menurut gue ya apa namanya mengurangi tentang money politik gitu ya, itu bisa aja kita memakai influencer gitu kan, influencer tapi yang berpendidikan politik gitu kan. Ketika apa namanya influencer itu kan terkenal gitu kan dengan adanya foto beliau, foto mereka gitu kan, itu melihat bahwasanya oh gue kenal sama dia, oh gue kenal kepintaran dia dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut gue ya selain mementingkan influencer tapi pendidikan politik juga terjadi gitu kan, seperti Komeng gitu kan. Komeng ngeluarin duit ya menurut gue ya nggak segitu banyak gitu kan, dia nggak ngeluarin duit Bener, ataupun nggak apa namanya nggak kos politik yang nggak banyak, tapi Komeng itu terkenal gitu kan. Makanya dia melihat apa di calon DPD gitu kan ada gambar Komeng, uhuy gitu. Paling tinggi udah Paling tinggi suaranya gitu. DPD bener. Ya gue berharap pilkada 2024 lebih baik lagi dan lebih apa namanya lebih sehat lagi dalam persaingannya gitu kan, dalam adu gagasannya gitu kan. Gue berharap juga masyarakat juga melihat dari gagasan dari calon-calon dari pilkada itu sendiri situ. Paling gitu ya pembahasan pilkada kita, karena kalau kita lanjutin kayaknya nih nggak bisa habis Gak gitu bisa ya, karena habis bakal bakal panjang lebar gitu. kemana-mana bener ya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa menjadi insight baru ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast. Dan juga ke depannya kita berharap lah bahwa ada nih orang-orang yang bisa melanjutkan pendidikan-pendidikan politik nih, nggak cuma dari podcast aja, tapi misalkan bisa lewat organisasi misalkan, atau lewat sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Nah gitu dari kita ya Tang ya. Siap. Untuk itu kita selesaikan saja podcast kali ini. Gua Bintang Syawalka. Gua Ryan Kurnia. Kita akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.